Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pendidikan kesehatan nutrisi pada ibu hamil yang terdiri dari Santi Fitria, Rizky Nur Azizah, Hasna Lutfiah, Febriati, Muhammad Hafid, dan Fikri Alamsyah. Satuan acara penyuluhannya, tujuannya setelah dilakukan penyuluhan, ibu menyusui memahami tentang asupan nutrisi selama menyusui. Tujuan internasional khusus, setelah diberikan penyuluhan selama 1 kali 20 menit, 1 dari 10 orang ibu menyusui mampu menyebutkan pengertian nutrisi, menyebutkan manfaat nutrisi selama menyusui, menyebutkan nutrisi yang diajarkan selama menyusui, materi pengajarannya, pengertian nutrisi, manfaat nutrisi selama menyusui, nutrisi yang dianjurkan selama menyusui, dan metode pengajarannya, tanya jawab. Terus media yang digunakan adalah leaflet atau lembar baru. Proses penyuluhan: pembukaan, memberi salam, menjelaskan tujuan dan materi yang akan disampaikan, evaluasi awal tentang yang akan diberikan. Kegiatan intinya, pengertian nutrisi, manfaat nutrisi selama menyusui, nutrisi yang diperlukan selama menyusui. Evaluasi hasilnya, pengertian nutrisi, manfaat nutrisi selama menyusui. Dan penutupnya, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan isi penyuluhan yang telah disampaikan, mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Kriteria hasil evaluasi struktur. LP dan media telah dibuat dan dikonsultasikan pada pembimbing. Ibu-ibu menyusui diberitahu tempat penyuluhan telah disiapkan. Prosesnya, penyuluhan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan. Ibu-ibu menyusui yang hadir aktif mengikuti penyuluhan, mahasiswa mampu menyampaikan materi dengan baik. Hasilnya, semua ibu-ibu menyusui mengikuti penyuluhan dari awal hingga akhir. Materi penyuluhan nutrisi ibu menyusui. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Nutrisi ini didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diproses oleh tubuh. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu, ASI dari payudara ibu. Jadi, pengertian nutrisi ibu menyusui adalah makanan yang ada di dalamnya terkadang banyak zat-zat yang bermanfaat bagi seperti vitamin, karbohidrat, dan lain-lain. Yang dibutuhkan bayi dari ASI sangat penting bagi perkembangan bayi untuk pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan kegunaan lainnya. Ibu menyusui membutuhkan konsumsi minimal 2.300 kalori per hari. Tentu saja berupa menu dengan gizi seimbang dan beragam makanan. Kebutuhan akan protein meningkatkan dan pastikan setiap makan terdapat protein dengan takaran yang sesuai dengan kebutuhan, seperti daging, makanan laut, telur kacang-kacangan, tahu, dan berbagai produk susu merupakan sumber protein yang baik. Kebutuhan akan kalsium akan tetap tinggi seperti halnya pada waktu sedang menyusui. Ibu menyusui harus minum setidaknya 3-4 jenis makanan kaya kalsium setiap hari. Produksi ASI juga membutuhkan asupan air, jadi paling tidak minum 2 hari seliter ya. Manfaat nutrisi bagi ibu menyusui. Untuk pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan, mempertahankan sirkulasi yang adekuat bagi ibu selama proses pemulihan, meningkatkan pertahanan tubuh selama proses pemulihan. Ada beberapa yang mempengaruhi proses laktasi. Pengaruh makanan erat kaitnya dengan volume ASI yang diproduksi per hari. Protein, dengan adanya variasi individu maka dianjurkan penambahan bahan 15-20 gram protein sehari. Suplementasi, jika makanan sehari seimbang, suplemen tidak diperlukan kecuali jika kekurangan 1 atau lebih zat gizi. Aktivitas pada percobaan hewan dengan manusia belum teliti. Diketahui bahwa aktivitas fisik terlalu berat dapat menurunkan produksi ASI. Hal yang harus dihindari dari ibu menyusui: jangan minum kopi yang berlebihan karena dapat merangsang ginjal bekerja lebih kuat yang menyebabkan sering buang air kecil pada selama menyusui, memerlukan banyak cairan. Merokok juga dilarang. Selain akibat pasif dari efek rokok yang dihisap paru-paru bayi, nikotin yang dalam tembakau mengalir melalui ASI kebutuhan bayi. Akibatnya bayi keracunan nikotin. Makanan yang menyebabkan alergi bagi ibu dan bayinya. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil: makan yang terlalu pedas, makanan yang banyak MSG. Sama halnya dengan waktu menyusui, wanita yang sedang menyusui, anaknya juga memerlukan unsur-unsur gizi dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih dari semasa menyusui. Bedanya adalah pada waktu menyusui, zat makanan itu langsung diberikan oleh ibu dengan perantara darahnya.
Sedangkan pada waktu menyusui, makanan itu diberikan melalui ASI. Air susu itu sendiri mengandung kira-kira 760 kalori, 12 gram protein, 45 gram lemak, laktose, gram kapur, vitamin, dan lainnya. Nutrisi yang diperlukan ibu menyusui. Kalori. Kebutuhan kalori pada masa menyusui jauh lebih besar dibanding pada waktu menyusui. Pada umumnya, wanita menyusui memerlukan tambahan 500 kalori di atas kebutuhan hariannya. Kebutuhan ini akan jauh lebih baik apabila menyusui bayi kembar. Sekalipun tubuh menyimpan banyak lemak pada waktu menyusui, simpanan tersebut tidak akan mencakupi seluruh kebutuhan kalori. Protein. Wanita menyusui membutuhkan protein 30-40%, lebih banyak dari kebutuhan normal. Untuk memenuhi kebutuhan selama menyusui, setiap hari harus mengkonsumsi 65 gram protein selama 6 bulan pertama, dilanjutkan 62 gram selama 6 bulan kedua. Beberapa penyelidikan menyebutkan kebutuhan protein dapat menyusui bahkan lebih besar dari angka-angka tadi. Apabila sang ibu kurang mengkonsumsi protein, maka produksi air susu pun berkurang. Cadangan protein dalam tubuh juga akan berkurang. Bahkan makanan sebagai sumber protein kualitas tinggi adalah ikan dan siput, unggas, daging sapi, hati, dan telur. Sumber lain adalah semua jenis kacang, susu, dan produk olahannya seperti keju dan yogurt kaya protein. DHA, asam lemak dexahexaenat, amat penting bagi perkembangan daya lihat dan mental bayi. Asupan DHA mempengaruhi langsung pada kandung DHA dalam air susu. Daging, hati, padi-padian, kacang polong, dan kentang adalah sumber vitamin B6 yang baik. Karbohidrat kompleks adalah salah satu sumber vitamin B dan mineral terbaik untuk pertumbuhan bayi. Dengan demikian, selama menyusui Anda harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat kompleks. Cairan. Ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Hampir 90% air susu terdiri dari air. Minumlah 8 gelas per hari atau lebih jika udara panas, banyak berkeringat, dan demam. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Selama menyusui, kebutuhan sayuran dan buah-buahan meningkat untuk menjamin adanya vitamin dan esensial lain dalam air susu. Jumlah kebutuhan adalah 3 porsi sehari, baik sayuran berwarna hijau maupun sayuran dan buah-buahan berwarna kuning. Kalsium banyak membantu pertumbuhan tulang gigi serta meningkatkan fungsi otot dan saraf. Kebutuhan kalsium selama menyusui tidak meningkatkan asupan harinya harus terjamin. Wanita menyusui berusia 19 tahun ke atas mengonsumsi 1000 mg kalsium per hari. Bila asupan kalsium dari makanan tidak mencangkupi, secara alami, ASI akan mengambil kalsium dari tulang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.